Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang berada di rumah. Perkenankan pada pagi hari ini sebelum kita memasuki ibadah Minggu Advent yang kedua, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan keputusan majelis, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Bambang Santoso SHSSI. Majelis menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Majelis GKJ Sampangan Kradenan akan mengadakan sidang pleno pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 pada pukul 7 malam. Tempat di Gedung Gereja Sampangan Kradenan. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis, jemaat dimohon mendukung dalam doa. Proses pemanggilan pendeta. Dengan telah diterbitkannya surat rekomendasi dari tim pembimbing dan majelis gereja, maka calon pendeta terpilih Saudari Novena Kris Handayani SAG akan mengikuti ujian kependetaan atau peremtoire dalam sidang gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat yang ke-40 yang diadakan pada tanggal 18 sampai 19 Desember tahun 2020 di Emerik Salib Putih Hotel di Salatiga. Jemaat penerima GKJ Ngalian Semarang. Dimohon dukungan doa dari segenap jemaat untuk kelancaran acara sidang klasis. Demikian Bapak Ibu dan Saudara informasi yang mendapatkan perhatian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Minggu Advent yang kedua. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lilin Advent yang dinyalakan ini adalah simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan dari Kidung Jemaat 85 bait yang pertama. Ibadah Minggu Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Dimohon duduk. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masa Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Betapa kau berkorban hendak menghidupku, dikala ku di jurang sengsara. Yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan dosa. Dalam hukum kasih dalam Markus 12 ayat 29 sampai ke 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Tuhan yang
sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayangmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berita anugerah setelah kita mengakui dosa kita melalui Markus 1 ayat 7 dan 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh, datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami boleh menghayati perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kami boleh juga merasakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Bapa di sorga, kami akan mengangkat syafaat kami pertama-tama bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, antara lain Ibu Samijan, Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak dan Ibu Andreas Kenowati, Bapak Sutiono, Ibu Kosran, Bapak Yesuratno, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Mulyono, Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Kosananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, Bapak dan Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa pemulihan-Mu terjadi. Demikian juga kami mendoakan setiap keluarga yang ada di jemaat-Mu dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan yang dihadapi. Tuhan sendiri
yang senantiasa menjadi pelindung dan memberikan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Sehingga keluarga ini tidak perlu khawatir, keluarga ini tetap tenang. Demikian juga kami menyerahkan pergumulan anak-anak kami, baik berkaitan dengan pergumulan iman, studi, pekerjaan, pergaulan, perjodohan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan sendiri yang senantiasa mengendalikan anak-anak kami, sehingga hidup anak-anak kami terarah selalu kepada tujuan yang mulia. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu GKJ Sampangan Kradenan ini, biarlah warga jemaat semakin guyup, apapun masalah yang dihadapi, kasih persaudaraan tetap hidup di antara jemaat ini. Berkati majelis gereja yang melaksanakan kepemimpinan gerejawi, komisi-komisi, panitia, tenaga gereja, dan semua yang melakukan pelayanan, sehingga semuanya justru mengarahkan kami untuk semakin menghayati perjumpaan dengan Tuhan, bukan saja di dalam ibadah yang khusus, tapi ibadah dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, demikian juga pelayanan anak-anak-Mu di berbagai lembaga yang ada sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Demikian juga secara khusus yayasan-yayasan Kristen yang berkaitan dengan sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, panti breda, panti karya, dan sebagainya. Tuhan berkati kegiatan klasikal, kegiatan sinodal, program kegiatan sidang klasis reguler pada bulan Desember, juga pelaksanaan ujian peremtoar atas Saudara Novena Krishandayani, dan segala aktivitas yang lain. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu adalah yang selalu kami dambakan bagi pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin-pemimpin kami biarlah tetap memiliki integritas, dan pemimpin-pemimpin kami yang memperjuangkan keutuhan NKRI dengan dasar Pancasila ini, Engkau yang melindungi dari segala bentuk rongrongan apapun juga, sehingga kegiatan pembangunan ini dapat terus berjalan. Ketika kami menghadapi persoalan pandemi ini, kami semua biarlah dapat bahu-membahu menyelesaikan persoalan ini bersama. Dan kami menyerahkan ke dalam pertolongan Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini akhirnya dapat mereda, dan kami dapat melakukan aktivitas dengan aman. Engkaulah pemilik kuasa langit dan bumi. Bapa di surga, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengaturkan persembahan. Nats pengantar diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 293 bait pertama. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah
Jemaat diundang berdiri. Kita bawa persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah masa-masa sulit akibat pandemi yang harus kami hadapi pada saat ini, kami tetap merasakan tangan Tuhan senantiasa menopang kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat Tuhan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, Tuhan kuduskan agar persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan pada Tuhan melalui jemaat Tuhan di GKJ Samahan Kelatenan ini. Berkati setiap kami yang sudah Tuhan pilih untuk menyimpan serta mempergunakan persembahan ini Tuhan, agar kami boleh bertanggung jawab dan apa yang kami kerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami hendak mendengarkan sabda Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, lebih dari itu kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta Bambang Santoso yang sudah Tuhan pilih untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati persiapannya, Tuhan berkati apa yang hendak disampaikan, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini khususnya dalam Minggu Advent kedua terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Advent kedua ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu persiapan penyambutan kedatangan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyambutan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, itu tentu kita akan melakukannya dengan istimewa. Satu contoh persiapan kelahiran anak
pertama. Tentu segala sesuatunya dipersiapkan, sudah disiapkan, belum sudah disiapkan bonekanya, sudah disiapkan spray khusus untuk di boxnya dan sebagainya. Ya. Karena begitu mengasihi, begitu mengharapkan, begitu sukacita. Persiapan menanti datangnya kekasih juga tentu lebih khusus. Kita mungkin berdandan lebih dari biasanya dan sebagainya. Sebetulnya di dalam kehidupan ini ada sosok yang sangat istimewa. Sosok yang istimewa inilah yang diberitakan oleh Yohanes dan yang ditulis oleh Injil Markus. Dikatakan di dalam ayat 1, inilah permulaan tentang Injil Yesus Kristus, anak Allah. Apa artinya anak Allah? Yesus Kristus artinya Tuhan menolong, Kristus yang diurapi, Mesias. Ini bagi orang-orang Yahudi, berbicara tentang juru selamat, berbicara tentang Mesias, itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi orang Kristen masih ada tambahan lagi dalam berita Injil ini, yang kalau di sini dikatakan inilah permulaan Injil, inilah permulaan kabar baik. Karena apa? Karena yang akan diberitakan itu adalah anak Allah. Anak Allah itu berarti firman Allah. Kenapa firman Allah itu disebut anak Allah? Karena firman itu keluar dari Allah. Berarti Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Di ayat 7 juga ditekankan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa ini perlu dikemukakan oleh Yohanes? Karena pada saat itu juga banyak orang yang sangat menghormati dan sangat menyambut Yohanes. Bahkan ada yang menyamakan Yohanes itu dengan Elia. Bahkan ada yang berpikir juga Yohanes itu sosok Mesias juga dan sebagainya. Tetapi untung Yohanes itu adalah sosok yang rendah hati, yang sejati. Dia menyatakan bahwa dia itu hanya suara. Sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa. Nah, Yohanes itu dipersiapkan untuk memberitakan dan supaya orang-orang mempersiapkan diri. Karena yang akan hadir adalah anak Allah, firman Allah, Allah itu sendiri. Kalau kita kehadiran atau kedatangan sosok malaikat, ya tentu kita semua akan bergetar. Kita kedatangan sosok seorang nabi, pasti kita juga akan bergetar. Ya. Tapi ini yang hadir, ini firman Allah. Dan ini betul-betul pada saat itu benar-benar hadir. Karena firman Allah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa manusia seringkali justru tidak memahami apa yang sejati, apa yang penting. Saya tadi mengemukakan
di dalam menyambut kelahiran anak pertama, menyambut kekasih, menyambut tamu istimewa, itu pertama-tama penuh dengan sukacita dan berkobar-kobar, juga mungkin berdebar-debar, berkobar-kobar dan berdebar-debar, karena itu adalah tamu yang real, tamu yang nyata. Ada satu contoh ketika Elizabeth bertemu dengan Maria, ya, itu waktu itu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, jadi masih saudara ya antara Elizabeth dengan Maria. Yang di dalam kandungan Elizabeth itu sebetulnya Yohanes Pembaptis. Ketika bertemu dengan Maria yang pada saat itu mengandung, jadi Maria mengandung, usia kandungan Elizabeth sudah 6 bulan. Itu bayi di dalam kandungan Elizabeth itu bergejolak, ya, berguncang, karena memang ada sosok yang istimewa. Dan sudah barang tentu Yohanes itu juga diajar oleh orang tuanya, Imam Zakaria, ya, dan Imam Zakaria mengerti benar siapa yang di dalam kandungan Maria itu. Mungkin kita entah kurang menyadari, kurang menghayati atau bagaimana, sehingga yang disebut dengan penyambutan Tuhan itu tidak ada getaran sedikit pun, biasa-biasa saja. Ya. Memang kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Dia real. Dan firman yang menjadi manusia pernah hadir di dunia ini. Ini bukan mitos. Bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita dengar suaranya, dan sebagainya. Jadi mestinya penyambutannya itu sangat istimewa. Kita tahu di lingkungan keraton itu kalau mau memegang benda pusaka saja itu seperti menyembah dulu ini. Kemudian tidak sembarangan benda itu disuceni pada saat-saat tertentu, ya, ditempatkan dengan sedemikian rupa. Dan saat ini kita diingatkan kembali, sebetulnya Tuhan sedang hadir dan segera hadir dalam kehidupan kita. Karena yang hadir itu adalah Sang Juru Selamat, patutlah kita bersukacita, ya, menunjukkan optimisme, sukacita, kegirangan kita. Kita jangan lagi menampakkan wajah kekhawatiran, pesimisme, ketakutan, karena Yesus hadir di tengah-tengah kita, bersama kita. Ini yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Kita harus sadari betul ini, dan ini membuat kita tenang, membuat kita sukacita. Yang kedua, karena yang hadir itu adalah yang maha suci dan yang ingin membersihkan dosa, marilah kita menyambut dengan pertobatan. Tobat itu dari kata metanoia, artinya berbalik, ya, berbalik. Dosa itu ada istilah untuk dosa itu hamartia. Hamartia itu artinya tidak kena sasaran. Jadi hidup kita itu seringkali itu memang hidup yang meleset. Kita diminta untuk berbalik. Kita itu hidup untuk apa? Seringkali kita diingatkan kembali. Maka berkali-kali kita terus bertobat. Ya. Jangan sampai yang kita sambut sudah datang, tapi justru kita tidak menghiraukan. Jadi
Pernah saya diberi cerita tentang pendeta sepuh namanya Pendeta Broto Sumedi. Dia diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar. Pendeta Broto Sumedi ini sudah hadir. Memang dia tidak hadir dengan naik mobil ya, dengan bawa payung dan sebagainya. Karena masih sepi, dia duduk di pojok dan sebagainya. Orang-orang yang persiapkan begitu saja, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengajukan pembicara itu, ya, Pendeta Broto Sumedi itu. Wah, akhirnya orang-orang ada yang sudah mulai panik. Ada apa? Ini sampai jam sekian, pembicaranya belum datang. Terus tiba-tiba, itu ada yang duduk di ujung. Nah itu kan Pendeta Broto Sumedi, itu pembicaranya itu. Ini satu contoh yang ironis. Kesibukan kita justru tidak mempedulikan siapa yang kita tunggu sebetulnya. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin sibuk dalam banyak hal, tapi justru Tuhan kita cuekin, ya, tidak kita sapa. Kita hanya sibuk, bahkan bingung untuk hal ini, hal itu bagaimana. Yang terpenting itu adalah fokus kita kepada Tuhan itu sendiri. Pertobatan berarti kita membenahi diri kita supaya kita bahagia karena Tuhan melihat kita itu berkenan. Kita belum sempurna, tapi minimal kita itu kelihatan kalau berdandan. Ya. Jadi di dalam Alkitab ada perumpamaan orang-orang miskin yang diundang untuk datang pesta, tetapi mereka sesudah masuk tidak berdandan. Dan ini juga akhirnya membuat tuan rumah menjadi marah. Kedatangan Yesus Kristus adalah sesuatu yang luar biasa. Di dalam perjanjian lama, sebetulnya Yesus itu hadir, menemani ketika bangsa Israel itu di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Hanya pada waktu itu disebut sebagai malaikat Tuhan. Ya, ada pihak lain yang menyebut malak Yahweh dan sebagainya. Tapi itu Yesus Kristus. Sampai-sampai Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa ketika Yohanes berbicara seperti ini? Yang datang ini memang adalah figur Allah, tetapi menjadi manusia. Ini terbukti dari kata-kata membungkuk dan membuka tali kasutnya pun. Yesus kemana-mana memakai semacam terompah, semacam sandal, ya, sandal. Pekerjaan membuka tali kasut itu pekerjaan budak. Yohanes mengatakan, untuk itu pun saya sebetulnya tidak layak. Dia bagi kita, bagi iman Kristen, bukan sekedar nabi besar, tapi dia firman Allah yang diberitakan oleh para nabi. Bahkan Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Baptis yang dilakukan oleh Yohanes itu adalah baptis penyesalan dosa. Tetapi yang mampu memberikan pengampunan itu adalah Allah sendiri. Tapi baptis yang sekarang diterima oleh orang-orang Kristen itu lebih daripada baptisan Yohanes, karena di situ ada karya Allah yang mengampuni dosa. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dan yang bisa membaptis dengan Roh Kudus hanyalah Allah. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah juru selamat, itu sebetulnya sama dengan pengakuan kita yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena apa? Karena juru selamat itu hanya Allah. Tidak ada juru selamat lain selain Allah. Jadi kalau Yesus itu juru selamat, berarti dia Allah.
Nah, ketika kita ketemu yang Maha Kudus, yang Maha Agung, bagaimana respon kita? Apakah setiap saat kita menempatkan Yesus di tempat yang istimewa, ya, menjadi Raja yang berkuasa? Seperti di dalam doa Bapa kami, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Beberapa orang Kristen mengatakan pokoknya kalau sudah menyebut namanya itu sudah dianggap mengkuduskan. Tidak begitu. Mengkuduskan itu artinya menempatkan Yesus di tempat yang istimewa di dalam hati kita. Oleh karena itu, di dalam masa Advent ini, marilah kita melihat apakah sikap hidup kita terhadap yang kita sambut Yesus Kristus itu sudah tepat, atau bahkan mungkin kita mengacuhkannya dan kita merasa sudah menyambut Yesus padahal kita sibuk untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Cukup. Kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, mari kita memperbarui pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima pelayanan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dengan melakukan sakramen perjamuan, berarti kita mengingat bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelumnya marilah kita menguji diri kita masing-masing demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan hanya dapat diselamatkan oleh karya Kristus, karena Kristuslah juru selamat satu-satunya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mengucap syukur atas keselamatan yang sudah kita terima dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya,
serta memohon pertolongan Tuhan supaya ia dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan dan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Mari bersama-sama kita pujikan Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga senantiasa memelihara dan menyegarkan kehidupan kita seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah, seraya mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita santap roti ini seraya mengingat pengorbanan Kristus secara bersama-sama. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Kristus. Terimalah dan minumlah, seraya mengaku dan percaya bahwa darah Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Jemaat yang terkasih, marilah kita minum bersama-sama minuman ini seraya menghayati pengorbanan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui litani Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawangi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasihan-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaturkan persembahan syukur sakramen perjamuan seraya memuji syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari bersama-sama kita masuki doa syukur yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Ini dipujikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas perjumpaan kami dengan Dikau yang Maha Kudus, yang begitu kasih dan telah memberikan hidup bagi kami, dan kami selalu merayakan cinta kasih-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami semua dan mengingatkan bahwa Engkau hadir dan kami perlu selalu menyambutnya. Itu semua memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kami, sehingga kami memasuki kehidupan di dalam dunia ini dengan penuh ketenangan, damai, dan rasa syukur. Seru doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.